Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Sarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Kadzarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yujibu zurra li ghadabihi min kufar. Wadallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratu ajran 'azima. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang Islam, maka Islam itu adalah nilai kehidupan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Yang tentu Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan, dari mulai diri, dari mulai keluarga, negara, sampai kepada urusan-urusan yang lain yang lebih besar, yaitu dunia. Namun ketika kita pahami bahwa Islam dimaknai hanya sebatas agama saja, maka yang akan muncul di pikiran sementara manusia itu adalah bagaimana akhirnya dia bisa melaksanakan salat yang 5 waktu. Dia bisa melaksanakan ibadah saum, dia bisa melaksanakan ibadah zakat, dan dia bisa melaksanakan ibadah haji. Atau ibadah-ibadah yang lain seperti halnya pernikahan, seperti halnya pengurusan kematian. Semua itu memang sangat penting dan harus diperhatikan dalam setiap keberjalanannya. Karena merupakan bagian terpenting dalam Islam itu sendiri. Namun menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah Islam hanya sekedar mengurusi hal-hal agama ritual saja? Atau pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah Nabi Muhammad SAW diutus ke alam dunia ini hanya sebatas memilih agama sebagai Islam? Hanya sebatas memilih makna sebagai agama saja? Tentu datangnya Rasulullah, hadirnya Rasulullah SAW ke alam dunia ini adalah seperti yang dikutip di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku diutus ke alam dunia ini untuk rahmat bagi seluruh alam. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran Rasulullah SAW ini membawa sebuah perubahan yang besar. Ini perubahan dari zaman kegelapan, perubahan dari penuh tipu muslihat, perubahan dari penindasan, perubahan dari ketidakadilan masyarakat yang biadab pada waktu itu, menuju kepada perubahan yang besar, yaitu perubahan yang penuh dengan cahaya yang gemilang, yang di dalamnya terlihat bagaimana suasana adil, suasana kebersamaan, suasana saling mencintai satu sama lainnya, saling beradab, yang dimana Allah gambarkan situasi itu di dalam surat Al-Fat ayat 29 yang tadi di awal dibaca. Itu bagaimana akhirnya Rasulullah membawa situasi menjadi sebuah peradaban yang gemilang, menjadi sebuah perubahan yang spektakuler dengan keberhasilan membangun masyarakat Madinah yang hingga kini menjadi sebuah percontohan bagi negara-negara yang ada. Menjadi sebuah masyarakat yang ideal tentunya, yang merupakan produk itu bisa rasakan kita hari ini. Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya memperkenalkan Islam sebagai konsep perubahan, sebagai solusi dari setiap kehidupan manusia, sebagai konsep perubahan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang tentu itu menjadi sebuah pelajaran berharga
menjadi sebuah contoh bagi kita, karena kita yakini bahwa di dalam surat 33 ayat 21 dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu menjadi uswah hasanah bagi seluruh manusia. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita adalah bagaimana akhirnya kita bisa merasakan perubahan itu. Yang harus lahir perubahan itu dimulai daripada perubahan pemikiran, atau yang kita yakini adalah hijratul fikri. Perubahan yang harus lahir dan hadir dari diri kita adalah dimulai daripada konsep jahili yang salah yang mungkin masih ada di dalam pikiran kita, kepada konsep Islami yang benar, atau konsep ismi rabbik yang telah Allah jelaskan di dalam surat 96 ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Hanya Allah lah yang menjadi sumber nilai dan tujuan dari setiap gerak langkah kita di alam dunia ini. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu perubahan pola pikir ini ataupun hijratul fikri ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar, yang menjadi landasan akan lahirnya hijrah-hijrah selanjutnya, akan lahirnya sebuah perubahan-perubahan selanjutnya. Yang kita rasakan bagaimana Rasulullah SAW berubah tatanan manusia dimulai daripada sebuah pemikiran, paradigma, orientasi hidupnya, yang akhirnya merubah menjadi sebuah perubahan yang sangat besar. Lalu sebuah pertanyaan pula bagi kita adalah, apa yang bisa membedakan antara hijratul atau pola pikir jahili dengan pola pikir Islami? Yang tentunya kita bisa melihat bagaimana seseorang yang memiliki pola pikir jahili adalah yang menjadi tujuannya adalah materialistis, yang menjadi tujuannya adalah kebahagiaan yang bersifat semu, kebahagiaan yang bersifat sementara saja, yang dikejar adalah urusan-urusan dunia. Tentu semua itu bisa terukur, yakni dilihat daripada landasan, sumber dan tujuan dari bentuk pola pikir tersebut. Landasan dan sumber itulah yang justru menjadi tata nilai kebahagiaan setiap manusia. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa setiap manusia berjalan atas dasar keyakinannya, atas dasar cita-citanya, atas dasar orientasinya. Yang itulah melahirkan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupannya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, maka apa yang menjadi landasan atau sumber berpikirnya tentu akan tercermin di dalam setiap kehidupannya. Ketika pola pikir Islami, maka yang menjadi landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang dalam hal ini adalah ismi rabbik. Sebaliknya pola pikir jahili atau selain daripada Islam itu berdasarkan zon atau prasangka dirinya, merasa bahwa dirinya benar. Kalau hari ini mengatakan bahwa sifatnya adalah menduga-duga atau bersifat nisbi dan tidak pasti, maka secara tujuan pun pasti berlawanan, yang mempunyai tujuan yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Maka bermulai dari inilah tentunya akan melahirkan sebuah perubahan selanjutnya. Perubahan dari mulai diri manusia, perubahan menuju kepada keluarga, masyarakat, sampai kepada perubahan yang cukup yang besar lagi. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi